Pertemuan kali ini kita bahas materi penyajian data berkelompok. Data tunggal yang disusun dalam bentuk interval tertentu. Penyajian data berkelompok. Penyajian data berkelompok dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan omni. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misal diberikan data seperti ini, buat tabelnya yang terdiri dari dua kolom. Satu, kolom nilai, kedua, kolom frekuensi. Pada kolom nilai diisi interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval harus sama seperti 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan seterusnya. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3. Ada tulis 3 pada frekuensi. Nilai 6 sampai 10 ada 5. Nilai 11 sampai 15 ada 8, dan seterusnya. Itulah tabel distribusi frekuensi. Misal kita ambil kelas ketiga dari sebagai contoh, akan didapat informasi sebagai berikut. 1. Batas bawah sama dengan 11, yang kedua batas atas sama dengan 15, tepi bawah sama dengan batas bawah kurang setengah sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas kurang tepi bawah sama dengan 5, atau selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan, atau selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, nilai tengah sama dengan setengah dari batas atas tambah batas bawah dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas yang lainnya. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu di atas menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan menambahkan kolom tepi kelas untuk setiap kelas. Lalu buat persegi panjang untuk tepi kelas sebagai panjang alas dan frekuensi sebagai tingginya. Itulah yang dinamakan histogram. Poligon adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Caranya, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Nah, seperti itu. Lalu hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Itulah yang dinamakan dengan poligon. Yang ketiga, frekuensi kumulatif, atau bisa disebut juga jumlah frekuensi. Itu ada dua macam. Pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Lalu tabel sebelumnya kita peroleh banyak data yang kurang dari 5,5 adalah 3, yang kurang dari 10,5 ada 5, ada 3, dijumlahkan jadi 8.
Nah, yang kurang dari 15,5 ada 8, 5, 3, jumlahkan jadi 16 atau 8 ditambah 8 yang ini sama dengan 16 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi atas kelas dan sumbu Y mengatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8 dan seterusnya. Lalu hubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva yang disebut ogive positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari, dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Banyak data yang bernilai dari 25,5 ada 2, yang bernilai lebih dari 20,5 ada 5, ada 2, dijumlahkan jadi 7. Kemudian yang 15,5 ada 7, 5, 2 dijumlahkan jadi 14 atau 7 yang ini dijumlahkan 7 yang ini sama dengan 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27, 10,5,22 dan seterusnya. Lalu hubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva sehingga disebut ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut yaitu ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun. Nah, sampai di sini dulu pertemuan.